Yang terbaru itu ada dua perusahaan energi yang sudah menyatakan force major. Yang jelas terakhir itu pembangkit listrik Hadera, itu pembangkit listrik terbesar di Israel, itu dihantam peluru kendali Iran semalam. Artinya kena? Artinya kena. Iran sudah menentukan standarnya. Yang terbaru adalah kapal tanker Anda boleh lewat asal Anda mengusir duta besar Amerika atau Israel yang ada di negara Anda. Sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, itu Brigadir Jenderal Ali Naini bilang, kita siap perang untuk 6 bulan. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Kita memasuki perang antara Amerika Israel dengan Iran itu memasuki hari 11. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kompeten, analis, pengamat Timur Tengah, Mas Faisal Asgaf. Mas Faisal, Ya, selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukannya Mas Faisal. Kalau kita lihat banyak sekali mukanya di YouTube di mana-mana, luar biasa. Mas Faisal, sedikit mau tanya, kita update sedikit perang ya, serangan Amerika Israel ke Iran. Kalau kita lihat data terakhir bahwa dari jatuh korban tewas ya sekitar hampir 1.200-an dari pihak Iran jatuh, kemudian juga infrastruktur banyak gitu ya, tempat-tempat markas-markas militer, kemudian pembuatan nuklir ya, pabrik nuklir segala macam. Kemudian dari Israel sekitar ya selusin lah, belum ya bukan kita bisa bilang belum banyak tapi selusin. Tapi memang kerugian ekonomi dari Israel cukup tinggi, kelihatannya disebut sekitar 3 miliar dolar atau hampir kalau kurs 17.000 sekitar 51 triliun per minggu. Mas Faisal, ada update apa dari Timur Tengah soal perang ini, Mas Faisal? Yang terbaru itu ada dua perusahaan energi yang sudah menyatakan force major. Force major. Ya. Yaitu pertama yang menyatakan force major adalah Qatar Energy setelah serangan ke kilang gas di Ras Laffan, setelah Ras Tanura yang milik Aramco. Terus yang kedua adalah Bapco, Bahrain Petroleum Company, juga sudah menyatakan force major. Nah, force major ini atau kahar ini artinya semua kontrak untuk pengiriman gas atau minyak ya tidak bisa dipenuhi karena keadaannya kan memang darurat, lagi perang. Jadi kontrak yang sudah disetujui antara pihak pembeli dengan penjual, dalam hal ini Qatar Energy sebagai penjual dan Bapco sebagai penjual, dengan konsumennya di berbagai negara tidak bisa terpenuhi. Karena situasi perang, selain itu juga Selat Hormuz yang merupakan vital itu juga tutup dan menjadi ancaman bagi kapal tanker manapun yang mau lewat kecuali Rusia atau Cina. Kecuali Rusia atau Cina ya. Iya. Itu ada 300 tanker katanya. Mandek di situ nggak bisa lewat. Iya, ada antrian panjang yang mengular ratusan tanker yang tidak bisa lewat. Tapi ya kalau mereka mau maksa, ya akibatnya sangat fatal. Karena Iran sudah menentukan standarnya. Yang terbaru adalah kapal tanker Anda boleh lewat asal Anda mengusir duta besar Amerika atau Israel yang ada di negara Anda. Jadi negara yang punya hubungan diplomatik dengan Amerika atau Israel artinya harus memutuskan hubungan diplomatik itu. Baru boleh lewat. Baru boleh lewat kapalnya. Ngeri. Jadi Indonesia nggak boleh lewat. Indonesia, ya harusnya Indonesia bisa sih. Cuma kan kalau kita lihat kecenderungannya kan Indonesia ada di pihak sana. Saya telat mengirim ucapan duka, belasungkawa telat. Walaupun udah mengirim setelah beberapa hari itu pun lewat surat, bukan lewat langsung telepon. Tidak mengecam juga. Nah, terus juga ya sebenarnya itu udah cukup sebenarnya jadi alasan kuat untuk kita keluar dari Dewan Perdamaian. Dari BOP ya. Iya. Kalau lihat dari kekuatan perang nih Mas Faisal, kita lihat dari memang gambar di sosial media agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Mana hoax, mana asli, tiba-tiba diklarifikasi. Gambar bagus-bagus gitu. Ada rudal Iran yang tiba-tiba satu keluar percikan disebut 80. Iya. Itu gimana? Itu apa namanya? Benar Pak? Iya benar. Itu peluru kendali Cluster Khaybar. Jadi ambil dari nama perang umat Muslim lawan Yahudi dulu di Madinah. Nah, itu jadi nama perang. Benteng Khaybar kan, bentengnya orang Yahudi. Ya bentengnya nama orang Yahudi ketika perang itu di Madinah itu Khaybar. Itu yang bisa. Jadi setelah sudah melewati atmosfer, mau turun itu mereka langsung pecah jadi 80 hulu ledaknya. Itu hulu ledak atau untuk ngedistract hulu ledak. Jadi masing-masing hulu ledak jadi pecah jadi 80. Ngeri ya. Iya.
Jadi satu itu ternyata isinya 80 meledak. Itu kan sangat sulit untuk diantisipasi. Kita tahu Iron Dome udah gagal, sistem pertahanan udara yang dipakai Israel. Terus juga David Sling, terus Arrow, terus THAAD juga sudah gagal. Sudah gagal. Di pangkalan militer Amerika di Timur Tengah pun juga sudah jadi sasaran. Negara tetangga itu sudah kena semua. Kena getahnya lah. Atas perang ini. Jadi Iron Dome Israel tuh udah nggak mempan lagi menahan rudal-rudal Iran ya? Nggak mempan. Karena kan itu peluru kendali hipersonik. Kecepatannya seperti Khorramsar 4 itu yang dipakai. Itu 16 kali kecepatan suara. Artinya 16 kali, sekitar 16.000 km per jam. Itu kan sulit untuk dihentikan. Jadi yang gambar-gambar rudal begitu, itu benar ya? Itu benar. Tapi memang dari awal militer Israel seperti perang tahun lalu, Juni tahun lalu, itu menerapkan sensor militer yang sangat ketat. Wartawan pun, media pun tidak boleh merekam video atau memotret lokasi fasilitas militer yang dihantam peluru kendali Iran. Jadi lokasi-lokasi yang jadi sasaran nggak boleh dipotret, nggak boleh direkam videonya. Makanya memang kita agak kesulitan ya, informasi ini terbatas betul ya, terutama dari Tel Aviv ya. Yang hancur ini benar nggak sih? Berapa banyak? Informasi Mas Faisal terima gimana? Yang jelas terakhir itu pembangkit listrik Hadera, itu pembangkit listrik terbesar di Israel, itu dihantam peluru kendali Iran semalam. Artinya kena nih? Artinya kena. Dan itu Tel Aviv mati lampu, ya gelap gulita. Kemudian di Haifa juga kilang minyak di Haifa juga dihantam. Terus banyak di Haifa itu yang dihantam. Belum vital lagi ya, cukup vital. Ya, objek cukup vital. Karena kan memang Iran menyasar yang dijadikan target utama adalah ya memang target-target militer. Makanya kita tahu ada info Netanyahu tewas. Sampai tadi pun saya ada yang nanya teman, benar nggak sih Netanyahu tewas? Terakhir itu memang kan perang pecah 28 Februari. Netanyahu muncul ke publik karena sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Jadi semua komando dari bunker. Memang ada bunker. Selama perang pun begitu. Perang tahun lalu juga begitu. Jadi mereka dari bunker. Nah, Netanyahu muncul tanggal 2 dan tanggal 3. Melihat kerusakan di Tel Aviv dan juga melihat kerusakan di Yerusalem. Di Beit Shemesh itu permukiman Yahudi. Yang kalau tidak salah 9 orang tewas waktu itu. Jadi dia selama ini di bunker ya? Di bunker. Pusat kontrol kendali juga dari situ? Semua dari sana. Jadi kemunculan itu juga dari bunker atau dari bunker? Dari bunker. Karena memang kan persenjataan Iran ini berbeda dengan Hamas. Daya rusak roket Hamas berbeda dengan daya rusak roket Iran. Karena kan Hamas cuma sebuah milisi, kelompok bersenjata ya. Ini negara ya? Ini negara, jadi beda kualitasnya. Terus juga daya hancurnya itu sangat beda. Karena kan mereka punya anggaran jauh lebih besar. Anggarannya juga beda ya? Iya, anggarannya jauh lebih besar. Karena kan Iran memang sejak 1979 ketika mereka berubah dari kerajaan menjadi Republik Islam. Ya, itu kan sudah menyatakan rezim mullah di sana bahwa kita tuh memusuhi Israel. Bahkan bersumpah untuk menghancurkan Israel. Kalau udah memusuhi Israel kan artinya memusuhi Amerika. Sekutunya. Iya, karena lobby Zionis sangat kuat. Artinya Iran dari tahun 1979 sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk perang. Bahkan dari 1979 mereka masih kuat menerima embargo militer, menerima embargo ekonomi, masih tetap tangguh ya, masih survive. Karena saya tuh pernah ke sana terakhir 2024. Saya 3 kali ke Iran, 2015, 2023, setelah masa Amini, 2024. 2024 itu saya ngerasain sendiri. Waktu saya sakit, demam di sana di Teheran, saya beli obat di apotik. Itu kalau nggak salah dikasih 3 obat. Obat batuk, terus obat panas, saya lupa satu lagi penurun demam, satu lagi. Itu 3 biji, harganya cuma $1. Artinya kalau dirupiahkan sekarang 17.000. Mungkin kalau di Indonesia lebih kali. Lebih dong. Mungkin sampai 100.000 atau lebih. Jadi cuma saya aja kaget cuma $1. 3 jenis obat. Iya. Kenapa bisa murah gitu? Nah, mungkin karena Iran punya bahan baku yang cukup. Kan pasti itu. Kalau bahan baku impor otomatis harga akan mahal. Iya, betul. Dan juga Iran memproduksi sendiri. Ya, artinya udah bisa swasembada obat lah. Kalau kita impor kan pasti obat mahal. Jadi artinya meskipun embargo dari sana sini, mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri semua kali ya. Iya, karena memang Iran itu memang negara yang beradab lah. Data yang saya punya itu dari teman saya di Iran, itu tingkat buta huruf untuk perempuan saja ya 0,7%. Artinya yang sangat bisa membaca sangat banyak, hampir 100%, 0,7% doang.
Kecil sekali ya. Jadi kalau dibilang Amerika, Israel bahwa Iran represif terhadap perempuan, saya selama di sana banyak ketemu gadis-gadis perempuan yang kuliah, sangat banyak. Ilmuwan Iran juga banyak. Atlet perempuan juga banyak. Jadi semua propaganda negatif itu ternyata ketika saya di sana nggak benar. Saya di sana ketemu perempuan, cuma kerudungan aja udah dianggap cukup. Oh. Kelihatan rambut, bahkan ada yang kelihatan leher. Jadi leher jenjang itu yang Oh, putih gitu itu ya? kelihatan. Kita pikir cukup agak keras gitu enggak? Enggak. Memang ada yang pakai serba hitam. Jadi istilahnya itu tergantung individu masing-masing lah. Oh, itu Ya, masing-masing. kalau yang agak Bukan peraturan ya? mungkin setelah kasus Mas Amin ini, karena saya pergi 2023, 2024 kan setelah Mas Amin ini yang rame itu. Ini mungkin pemerintah Iran sudah mulai agak longgar atau adaptif lah. Okay. Karena memang mungkin situasinya yang berbeda atau dia juga harus menjaga kestabilan di dalam negeri juga. Tapi balik ke persenjataan Mas Faisal. Kalau lihat kekuatan Iran sekarang nih ya, ini perang udah hampir 11 hari ya. Masih punya stok cadangan senjata ini yang lebih banyak nggak? Lebih mumpuni atau memang dia siap untuk perang panjang? Terakhir itu juru bicara Garda Revolusi Islam Iran itu Brigadir Jenderal Ali Naini bilang, kita siap perang untuk 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah, terus kalau terakhir Pentagon kabarnya sedang menyusun perang untuk 3 bulan. Artinya untuk 100 hari. Ya. Jadi kalau kita lihat antara 6 bulan dan 3 bulan kan kelihatan mana yang lebih siap. Ya. Artinya di sini lebih siap Iran. Bahkan ada, saya lupa pejabat Iran yang bicara, kalau tidak salah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi kalau tidak salah, Ali Larijani bilang, kita siap perang bertahun-tahun, bahkan 10 tahun. Karena Iran sudah punya pengalaman endurance itu. Jadi sejak 79 ketahanan itu mempersiapkan ya. Iya, perang lawan itu kan ketika 1979, 1980 mereka sudah perang 8 tahun lawan Irak. 1980 sampai 1988. Artinya Iran memang negara yang sudah mempersiapkan segala sesuatu ya, dan mereka sudah buktikan dengan embargo militer, ekonomi. Mereka survive dan bahkan mereka bisa memproduksi peluru kendali hipersonik yang ditakuti oleh antara Amerika maupun Israel. Makanya dalam perundingan itu ada 2 klausul kan. Salah satu klausulnya adalah meminta Iran menghentikan program peluru kendali balistiknya. Karena sudah terbukti 2025 bisa menghancurkan Tel Aviv, meluluhlantakkan Haifa. Sebegitu takutnya Amerika. Iya. Sampai dimasukin ke klausul. Klausul itu, tapi Iran kan menolak karena itu bagian dari sistem pertahanan mereka. Tapi satu yang menarik yang jadi perbincangan terus di sosial media, kekuatan drone Iran. Iya. Begitu canggih sampai akhirnya tentara Amerika mengadopsi ya desainnya segala macam. Ini gimana Mas Faisal lihat? Ya memang drone ini kan pakai kata nama syahid. Artinya kalau syahid kan istilahnya drone yang siap mati. Makanya istilahnya kamikaze. Kalau bahasa Islamnya kan Arabnya syahid kan, siap mati. Ya. Nah ini yang sulit. Artinya gini, ketika orang berusaha mencegah, itu drone kan dari siapi bahan peledak. Kalau mau cegah ya otomatis jadi korban. Nah itulah salah satu kekuatannya. Dan drone ini kan sangat murah produksi. Kalau tidak salah sekitar 20.000 sampai 30.000 dolar per unit. Nah sedangkan peluru kendali untuk cegat itu kayak Patriot Tomahawk bisa 4 juta, 1 sampai 4 juta. Wah, sedangkan THAAD yang THAAD sendiri itu bisa 16 juta satu peluru kendali pencegat. THAAD ini pencegah peluru kendali atau semuanya sama ya. Jadi itu sistem pertahanan udara paling mutakhir Amerika namanya THAAD. Makanya biaya produksi satu peluru kendali itu sangat mahal. Dan itu per tahun, kalau tidak salah per tahun apa per bulan, itu cuma bisa Amerika cuma mampu memproduksi 8 biji. Ya karena saking mahalnya itu juga. Sementara Iran ada data nggak terakhir? Saya nggak nemu data kekuatan senjata Iran, drone sisa berapa, dari yang berapa, terus peluru kendali berapa, dari yang berapa? Yang pernah saya baca dari ini versi barat ya, data versi barat, itu Iran itu bisa memproduksi ratusan drone per bulan. Karena biayanya murah. Bandingkan tadi 16 juta dolar ya mereka cuma bisa $20.000 ya. Nah, iya jauh sekali dan itu efektif. Kita lihat drone Iran mampu menembus kayak di Uni Emirat Arab, tidak bisa. Di Bahrain, itu semua pangkalan militer diserang dengan drone. Itu drone ya? Drone, bukan peluru kendali. Iya. Dan itu sangat efektif. Artinya gini, Iran pakai strategi pertama, mereka ingin bermain panjang. Makanya peluru kendali yang ditembakkan maksimal itu 150 sampai 200 per hari. Karena Iran pengen main panjang. Jadi dia nggak mau main langsung cepat. Bedanya apa bedanya? Kalau mereka meluncurkan peluru kendali dulu lebih banyak dengan drone lebih banyak? Drone ini sebagai istilahnya buat ngelabui lah.
Jadi kalau misalkan ada terakhir video itu terverifikasi, ada satu drone diserbu berapa peluru kendali pencegat. Nah kan ketika itu semua sudah dipakai, peluru kendali bisa langsung. Nah, iya, karena jarak peluru kendali hipersonik dari Iran ke situ nggak sampai 5 menit mungkin, karena saking cepatnya. Tapi kalau dibalik peluru kendali yang diluncurkan kemudian pencegat, drone-nya masuk, kekuatannya akan beda. Kayaknya Iran sudah bisa membaca ya. Ketika mereka melancarkan serangan, karena kan ada kapal mata-mata Cina yang ada di Teluk Oman, itu mengumpulkan data intelijen real time, di mana posisi pangkalan militer Amerika. Artinya ada koordinat yang jelas. Makanya semua serangan Iran itu kan presisi. Jadi mereka real time, di mana kapal induk, posisi koordinatnya, di mana pangkalan militer, di mana sistem pertahanan udaranya, baterai-baterai untuk meluncurkan rudal pencegat, dan pergerakan itu real time. Jadi pergerakan kapan itu dimasukin istilahnya peluru kendali pencegat kan istilahnya kan dimasukin dulu baru ditembak, nggak otomatis. Nah itu juga ada real time. Nah inilah yang membuat sejauh ini Iran bisa membaca itu dan lebih unggul. Jadi mereka tahu kapan mereka harus meluncurkan drone, kapan mereka harus meluncurkan peluru kendali balistik. Jadi di Teluk Oman ada kapal induk Cina ya? Namanya Liaowang kalau tidak salah. Liaowang 1. Itu kapalnya seberat 30 ton. Ini setara kapal induk Amerika yang sudah ada atau memang lebih kecil ukurannya? Lebih kecil. Karena ini memang kapal untuk menyadap, itu jarak sadapannya dia bisa radarnya itu sampai 5.000 km. 5.000 km ya? Jadi sangat jauh. Jadi kalaupun serangan dari jarak, kalau Timur Tengah ini kan radiusnya itu kan sekitar 2.000-an lah. Sudah di ujung ke ujung ibaratnya ya. Sekitar 2.000-an. Iran sampai Israel itu sekitar 1.800 sampai 2.000. Jadi memang 5.000 itu udah tercover semua Timur Tengah. Bahkan mungkin lebih radius itu. Ini memang udah diperhitungkan ya dengan Iran ya. Iya. Termasuk bantuan dari kapal induk Cina ini ya. Iya, kapal mata-mata Liaowang 1 namanya. Bukan kapal induk ya, kapal mata-mata ya. Bukan. Nah, Rusia juga katanya juga mengirimkan data intelijen untuk membantu Iran dalam mempersiapkan target. Jadi Iran tuh sudah sebelum perang sudah punya bank target. Artinya daftar mana aja nih yang mesti ditarget, dan itu berkatnya itu tadi checklist ya. Checklistnya sudah ada. Nah, makanya. Cuma ya itu tadi balik lagi sensor militer yang sangat ketat diterapkan Israel, itulah yang membuat kita tidak bisa melihat fasilitas-fasilitas militer Israel yang hancur. Walaupun Iran mengklaim kalau tidak ada foto atau video kan itu orang pasti bertanya-tanya benar nggak sih ini klaimnya. Gitu. Kalau tadi disebut ada Rusia juga ikut membantu. Rusia juga ikut membantu. Lewat apa? Di data intelijen juga. Lewat ada kapal yang bersandar di. Itu saya belum dapat kabarnya bagaimana. Mungkin lewat satelit mungkin. Mungkin juga lewat satelit. Kan Cina juga punya satelit Mizan itu kan. Untuk memberikan data gambar satelit mana saja yang sudah hancur akibat hantaman rudal Iran. Iya, kita dapat bicara soal Rusia, kita dapat kabar ada hubungan telepon lah antara Trump dengan Putin. Sampai akhirnya Trump mengeluarkan statement terbaru hari ini. Nah, sebelum itu kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah ini. Rekan-rekan NTV, kita kembali lagi di DPO dari Pulau Mas. Tadi kita seru bahas antara hubungan telepon antara Putin dan Trump. Sampai akhirnya Trump ada keputusan ini. Saya dapat kabar sih hari ini tadi kita lihat. Ada pidato Trump di depan Kongres Republikan. Dia menyatakan soal perangnya kayaknya nggak akan lama lagi. Dan memang nggak disebutkan. Memang ada beberapa kabar bahwa ini adalah berangkat dari komunikasi Trump dengan Putin dan Putin menyarankan untuk selesai. Mas Faisal melihat gimana kemungkinan ini seperti apa? Ya, Trump memang sudah bilang sebelumnya bahwa dia bilang perang akan segera berakhir. Tapi dijawab oleh Iran. Menteri Luar Negeri bilang kita tidak akan setuju dengan gencatan senjata. Perang harus dilanjutkan. Dengan ada perkataan bahwa Trump perang sebentar lagi berakhir, itu kan artinya Trump sadar. Artinya apa? Artinya tidak mudah mengalahkan Iran. Iran ini bukan negara kaleng-kaleng, bukan seperti Venezuela, gampang diculik pemimpinnya, selesai. Itu baru diculik, ini dibunuh aja, ternyata rakyat Iran solid. Artinya ini betul. Perhitungan Trump maupun Netanyahu ternyata salah. Mereka nggak nyangka ketika pemimpin tertinggi Iran itu tewas, mereka bunuh di hari pertama, serangan pertama. Hari pertama tuh ya? Iya, serangan pertama dan hari pertama. Ternyata rakyat Iran malah solid. Mungkin di pikiran Trump maupun Netanyahu perhitungan mereka akan chaos,
akan terjadi kerusuhan. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok oposisi, dibantu Amerika dengan Israel. Pasti udah ada intelijennya di lapangan siap turun untuk menumbangkan rezim. Tapi ternyata kita lihat ribuan orang turun ke 4 kota utama, ibu kota Teheran, Mashhad. Mashhad itu kota terbesar kedua di Iran, kemudian Isfahan, kemudian Shiraz. Itu 4 kota terbesar di Iran. Ribuan orang turun dan menyatakan rasa duka, kemarahan, dan menuntut balas dendam yang sepadan. Nah, inilah yang membuat kita lihat Iran tuh semangat. Karena mereka pertama punya legitimasi moral. Karena mereka sebagai korban pelanggaran hukum internasional dilakukan oleh Amerika maupun Israel, mereka punya legitimasi secara hukum internasional untuk membalas. Yang kedua, mereka punya legitimasi dari rakyat mereka sendiri. Sedangkan Trump dan Netanyahu kan rakyatnya terbelah. Ada yang kontra juga. Iya, kita tahu 2 tahun perang Gaza, demo bermunculan di kota-kota besar di Amerika. Bahkan di kampus-kampus. Itu mereka menolak perang Gaza. Apalagi ini perang dengan negara yang mendukung milisi-milisi yang berperang sama Israel sebelumnya. Ya, mendukung Hamas, Jihad Islam, terus Hizbullah. Tambah takut rakyat. Tambah takut rakyatnya karena efek perangnya itu udah kelihatan, sangat mengerikan. Perang tahun lalu aja kelihatan. Tel Aviv luluh lantak, Haifa berantakan. Karena ini yang dilawan negara yang sudah siap sejak pergantian rezim ketika mereka menyatakan permusuhan. Siap untuk perang ya. Siap untuk perang. Tel Aviv makin takut ya. Nah iya, karena cuma 2 sebenarnya cara untuk menumbangkan rezim sebuah negara. Pertama, bagaimana menggerakkan people power. Demo tahun lalu kan cuma belasan ribu. Ternyata gagal tuh. Terus ketika serangan 2 atau 3 hari, Trump sama Netanyahu sudah menyerukan kepada rakyat Iran. Sekarang giliran kalian menyelesaikan misi kami. Tapi nggak ada yang turun ke jalan. Yang turun ke jalan malah orang-orang yang menyatakan solid dan meminta pimpinan Iran membalas serangan. Membalas kematian Khamenei dengan balasan yang setimpal. Lebih kuat dan lebih solid. Dan malah lebih solid. Artinya di luar hitungan Trump dengan Netanyahu. Nah, cara kedua untuk menumbangkan rezim itu adalah dengan menurunkan pasukan darat. Artinya invasi. Ini pernah dilakukan Amerika waktu menumbangkan rezim Taliban di Afghanistan 2001. Terus menumbangkan rezim Saddam Hussein Maret 2003. Di Iran nih gimana? Amerika kemarin sempat ada kabar belum dulu atau gimana? Iya, Trump memang mempertimbangkan, tapi yang terakhir komentarnya bahwa itu cuma buang-buang waktu. Artinya Trump sadar ini melawan orang yang pada solid, artinya mereka siap mati untuk membalas kematian pimpinannya. Apalagi dalam Islam kan ada nilai jihad. Dan untuk turun langsung ke Teheran, artinya kan kalau mau menumbangkan rezim langsung ke ibu kotanya, karena itu pusat kekuasaan. Artinya Amerika dengan Israel harus menghabisi semua sistem pertahanan udara Iran. Artinya sebelum masuk ke sebelum masuk, karena kan masuknya lewat pesawat, menerjunkan pasukan. Kalau masih ada sistem pertahanan udara Iran masih aktif di Teheran, mereka bisa. Ataupun di wilayah Iran lainnya, pesawat yang akan menerjunkan pasukan darat itu akan ditembak jatuh. Artinya pernyataan Amerika bahwa perang ini nggak akan lama. Ini apa? Kalau kita lihat penafsirannya apa? Amerika nyerah nggak? Atau takut bilang nyerah atau gimana, Mas Rizal? Ya, artinya Trump dengan Netanyahu sebenarnya udah nyerah. Mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk ini. Versi Amerika yang saya dapat, saya lupa laporan Wall Street Journal atau apa, itu mereka untuk seminggu pertama $6 miliar. Termasuk 4 miliar cuma buat amunisi. Amunisi ya dalam arti meluncurkan rudal dari jet tempur untuk menyerang, ataupun rudal-rudal pencegat untuk mencegah drone maupun peluru kendali Iran. Itu dari $6 miliar itu 4 miliar dolarnya untuk amunisi. Jadi sangat mahal perang ini. Dan kita tahu, setahu saya itu utang luar negeri Amerika saat ini sekitar $38 triliun. Nah, perang ini akan menguras anggaran Amerika. Dan saya kira pasti masyarakat Amerika sudah tidak suka dengan cara-cara Trump. Ya, termasuk kan undang-undang anti migrasi yang banyak demo di Minnesota itu, daerah situ yang paling banyak. Nah, itu kan belum kasus Epstein di dalam belum negeri. Kasus Epstein. Nah, itu. Jadi sebenarnya sudah banyak problemnya Trump di dalam negeri. Ya mungkin kita tidak tahu pikiran Trump. Dia menyetujui perang dengan Israel ini untuk menghantam Iran karena dia pikir inilah jalan keluar agar kasus-kasus ini tidak menjadi sorotan masyarakat. Karena kan sebentar lagi pemilu. Ya kan 2 tahun lagi pemilu, ya Trump harus menjaga popularitasnya. Baik. Tapi memang Pentagon sudah menyiapkan perang 100 hari. Nah, jadi sebenarnya mulai perang begini. Pada tanggal 23 Februari, Perdana Menteri Israel Netanyahu, ini 23 Februari, Netanyahu sudah dapat kabar bahwa intelijen Mossad sudah mendapatkan jadwal hari Sabtu pagi
sekitar jam 10 kalau tidak salah. Itu pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei akan berkumpul dengan para pejabat keamanannya, para petinggi keamanan. Kemungkinan yang dibicarakan pertama melihat bagaimana kalau perundingan, karena kan perang itu terjadi ketika perundingan program nuklir. Dianggap deadlock ya. Deadlock, ya. Bagaimana kalau deadlock? Mungkin itu yang akan dibahas. Bagaimana kalau deadlock? Karena Amerika sudah mengancam menyerang kan. Trump sudah berkali-kali bilang kalau ini Iran tidak mau taken perjanjian, kita serang. Artinya itu kemungkinan akan dibahas. Nah, akhirnya 23 Februari itu setelah dapat laporan itu, Netanyahu nelpon ke Trump, memberitahu bahwa kita udah dapat nih agendanya. Khamenei sama petinggi keamanannya akan rapat di kantornya Khamenei. Itu nggak jauh dari rumah, masih dalam kompleks. Terus Trump bilang, Netanyahu bilang, ya sudah kita serang nih pas momennya. Ya karena mungkin dia berpikir tahun lalu gagal membunuh Khamenei, ternyata itu tidak membuat gejolak perang tahun lalu. Mungkin ini yang membuat bisa Iran tewasnya pemimpin tertinggi akan chaos. Mungkin itu di bayangan Netanyahu maupun Trump. Jadi serangan pertama langsung karena sudah dapat tadi agendanya. Nah, Trump ketika ditelepon 23 Februari dia bilang, ya udah saya pertimbangkan dulu. Karena datanya yang saya peroleh itu kalau tidak salah Pentagon ataupun intelijen Amerika bilang bahwa Trump kemungkinan nyerang Maret atau April. Oh beda ya? Beda. Jadi saya kurang tahu pertimbangannya apa, tapi Maret atau April. Nah setelah ditelepon Netanyahu, 3 hari kemudian Trump telepon, oke saya setuju. Nah 2 hari kemudian akhirnya terjadi serangan itu. Jadi ada perbedaan data intelijen Amerika dan Mossad. Iya. Nah, karena Mossad memang sudah ada di lapangan Iran sejak lama. Kalau tidak salah sekitar yang saya tahu pembunuhan ilmuwan nuklir Iran sudah dilakukan Mossad sejak 2010. Menarik. Nah kita bahas intelijen. Ini menarik sekali. Tapi Mas Faisal kita tunggu dulu ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Rekan-rekan NTV, kita kembali lagi di DPO dari Polomas. Tadi kita seru Mas Faisal bahas soal data intelijen Mossad dan Amerika ya, soal awal mula perangnya. Nah, itu kan ada perbedaan data ya. Akhirnya jatuh tanggal 28 ya. Iya. Serangan pertama Amerika langsung kena tempat sasaran Ali Khamenei. Nah, data Mossad yang dipakai. Artinya memang sebenarnya perang ini didesain memang untuk jangka panjang atau memang insidental karena diketahui terdeteksi Ali Khamenei ada di sana. Kalau lihat apa yang disampaikan Netanyahu ketika dia memberitahu kepada Trump bahwa sudah dapat agendanya Ali Khamenei, artinya itu memang boleh dibilang tiba-tiba. Ketahuan nih target utama kita. Insidental ya berarti. Iya, udah ini pas nih waktunya. Ya mungkin Trump sama Netanyahu berpikirnya gitu. Kalau pemimpin tertinggi dibunuh, atau artinya Iran bakal chaos, rezim tumbang. Ternyata malah salah, malah makin kuat Iran. Bahkan siap perang 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau kita lihat lagi kekuatan perang Iran, armada segala macam, artinya cadangan dari sekian banyak perang udah 11 hari berjalan, masih kuat nggak Iran nih? Masih kuat. Kalau data intelijen Barat itu, yang pernah saya baca laporannya, itu Iran sebulan bisa bikin ratusan drone. Karena tadi murah tadi. Sebenarnya bukan ini yang bikin kuat juga. Pertama, kesolidan rakyat. Solid. Kalau rakyat solid dimanapun bersatu melawan intervensi asing atau agresi asing manapun pasti akan kuat. Walaupun pasti jatuh korban. Tapi moralnya beda. Semangatnya beda. Iya, apalagi untuk negara Islam ada nilai jihad di situ. Ya, betul. Nah, artinya mereka siap mati. Dan ini kelihatan sekali bagaimana rakyat tiap hari itu turun ke jalan. Saya punya teman di Teheran 2 orang. Ya dia cerita, tiap hari tuh orang turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan, kesedihan atas meninggalnya Khamenei, terus juga menuntut balas yang setimpal. Artinya memberi dukungan pemerintah. Iya, memberi dukungan pemerintah. Artinya pemerintah punya legitimasi kuat di dalam negeri maupun di dunia internasional. Karena sesuai hukum internasional kan berhak membela diri. Ya. Membalas. Membela diri, betul. Ya. Nah kalau lihat dari Iran sekarang ini, Mas Faisal melihatnya gimana? Dengan dukungan dari rakyat, kemudian legitimasi itu, kira-kira melawan Amerika dan Israel, Mas Faisal melihat masih tangguh nggak Iran? Tangguh. Karena itu tadi, Iran ini kan peradaban tua. Dulu Persia pernah menguasai dunia bareng Romawi kan. Usia Iran ini kira-kira 3000
3.000-an tahun, 4.000 tahun 4.000 mungkin. tahun bahkan. Iya. Amerika sementara? Baru 1776 tahun ini negara itu baru ulang tahun ke-250. Oh, 250. Israel 48. Berarti tahun ini baru 78 tahun. Sekitar itu. Artinya buat Iran, mereka tuh negara kemarin sore. Amerika negara kemarin sore. Iya, bahkan. Amerika dan Israel tuh kemarin Apalagi sore. Israel. Iya. Jadi rakyat Iran ini punya pride sebagai sebuah bangsa besar. Makanya itu kelihatan sekali bagaimana mereka beradabnya itu sangat kelihatan. Pertama ya tadi seperti saya sebutkan. Tingkat buta huruf di perempuan saja cuma 0,7%. Dan syarat jadi presiden di Iran tuh, syarat pendidikannya minimum S2. Artinya kan mereka sangat beradab. Di kita SMA ya? Di kita masih SMA. Mereka sangat beradab. Menghargai ilmu, menghargai pendidikan. Dan banyak ilmuwan di Banyak sana. ilmuwan di sana, iya. Salah satunya tokoh sufi dari sana kan salah satu Jalaluddin Rumi. Betul. Iya. Nah kalau lihat Iran yang sekarang gitu ya, kemudian dengan kekuatan kesolidan rakyatnya, Amerika Trump tadi akhirnya bilang di depan Kongres Republikan mengatakan bahwa perang nggak akan lama lagi. Bahkan dia sesumbar bahwa kita memang sengaja tidak menghancurkan banyak titik objek vital di Iran. Kita harus menyisakan. Menurut Trump ya, ini barusan di Florida di tempatnya dia, di resortnya dia kepada anggota Kongres dari Republikan. Jadi memang dia bilang perang tidak akan lama lagi dan Trump di situ menyebut sebegitu kuatnya militer Amerika. Bahwa kita kuat, sebegitu tangguhnya gitu. Mas Faisal melihat gimana? Ini pencitraan atau memang benar realitanya seperti itu? Ya persoalannya di sini. Di satu sisi rakyat Iran itu solid dan siap mati. Artinya motivasinya beda. Sedangkan tentara di mana-mana dikirim ke medan perang, pasti ada rasa takut. Mereka punya orang tua, mereka punya istri, dari mereka situ punya aja anak. udah beda ya. Udah beda motivasinya. Artinya semangatnya udah beda. Makanya kita lihat Israel 2 tahun perang lawan milisi, bukan angkatan bersenjata sebuah negara seperti Iran. Itu mereka nggak bisa menang. Ya itu tadi motivasinya beda. Tentara itu kan di mana-mana nggak mau dikirim ke medan perang. Jarang ada yang benar-benar siap untuk mati di sana. Itulah yang membuat kita lihat makanya gampang sekali Iran bisa meluluhkan pangkalan militer. Itu artinya kan banyak tentara Amerika yang saya pernah lihat di Bahrain itu ada video. Itu tentara Amerika mencoba kabur dari pangkalan. Karena memang tidak mampu lagi. Ini kan artinya sudah mulai makin menipis peluru kendali pencegat. Baik Patriot atau Tomahawk di Timur Tengah itu di pangkalan militer udah makin menipis. Dan produksi itu nggak banyak. Artinya untuk menutupi itu, yang terakhir saya dengar itu Korea Selatan presidennya bilang kita tidak bisa menghalangi Amerika memindahkan amunisi karena kan salah satu pangkalan terbesarnya kan di Asia Pasifik di Korea Selatan untuk hadapi Korea Utara ya kan. Nah itu akhirnya kabarnya dibawa untuk perang melawan Iran karena udah kekurangan amunisi. Karena untuk produksi lagi butuh waktu dan biaya. Karena mungkin pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk itu udah dibombardir sama Iran ya, yang sampai negara tetangga protes kan ya. Kalau ini bicara soal negara tetangga nih, Iran, kondisi Iran yang begini Mas Faisal, ini jadi rujukan nggak bagi negara lain yang artinya negara-negara Muslim atau minimal negara Teluk lah, ini gimana Mas Faisal? Ya saya kira ini harus jadi pertimbangan. Ternyata mereka selama ini merasa keberadaan pangkalan militer itu sebagai aset. Memang pangkalan militer itu sangat vital buat sistem pertahanan negara-negara Arab Teluk. Itu betul ya? Betul. Bahkan juga bukan sistem pertahanan negara, untuk keberlangsungan rezimnya. Kalau tidak ada pangkalan militer Amerika di 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman, itu ketika revolusi Arab 2011, itu bisa jatuh. Jatuh semua tuh ya? Bisa jatuh semua. Karena di mana-mana rakyat, namanya kerajaan kan nature-nya diktator. Rakyat di mana-mana nggak mau represi. Ketika Amerika bilang demokratisasi, yang disasarkan yang anti-Amerika. Ya ada Gaddafi di situ, ada Assad di situ. Sedangkan negara-negara Arab yang nature-nya diktator, kerajaan yang diktator tidak pernah disasar. Tadi karena pertama ada pembelaan secara Amerika, secara politik juga, secara militer ada pangkalan. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalkan Iran terus menyerang, terutama Bahrain. Bahrain ini kan rajanya Sunni. Syekh Hamad bin Isa Al-Khalifah. Mayoritas rakyatnya itu Syiah. Ada video beredar dan itu terverifikasi. Ketika rudal Iran dan drone Iran menghantam pangkalan militer Amerika di Bahrain, rakyat Iran bersorak. Ya karena kan mereka Syiah. Iya. Mereka nggak suka sama ya istilahnya rajanya yang Sunni. Mereka menganggap mereka direpresi, ditindas. Jadi memang sekarang kalau kita lihat tinggal Iran satu-satunya negara Muslim. Artinya semua negara Muslim pro Palestina, cuma Iran yang pro Palestina sekaligus anti Zionis. Itu kan sangat beda. Makanya
kita tidak heran di negara kita banyak tokoh pernah menerima undangan dari pemerintah Israel. Betul, ya karena kita nggak bermusuhan dengan Israel, nggak menyatakan permusuhan. Sedangkan buat Iran itu haram, entitas individu, politik atau bisnis melakukan Apapun kontak, itu. ya apapun itu haram. Karena mereka menyatakan permusuhan. Nah itu beda. Dan kita lihat sekarang tinggal Iran satu-satunya yang berani melawan semua skenario Amerika dan Israel di Timur Tengah, terutama untuk isu Palestina. Ketika banyak negara Muslim ada Turki. Negara Muslim yang penting itu kan selain Iran ada 3. Iran penting karena dia berani melawan hegemoni. Pertama Turki. Karena dulu kita tahu Kesultanan Utsmaniyah dulu artinya ada ikatan sejarah di Timur Tengah. Kedua Arab Saudi, di situ ada kiblat kita. Ada 2 kota suci, Makkah, Madinah. Yang ketiga Indonesia. Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan moderat. Artinya 3 negara ini punya posisi penting, tapi ternyata mereka tidak berani, rezimnya ya, saya nggak bilang secara keseluruhan baik rakyatnya, tapi rezimnya tidak berani melawan dikte Amerika. Jadi tinggal Iran yang tidak bisa didikte oleh Amerika. Iran nggak mau tunduk sama Amerika. Iya. Clear itu. Clear. Dan itu mereka buktikan, mereka berani berperang tahun lalu, dan sekarang pun mereka menghadapi 2 sekaligus. Artinya kan kelihatan, dari posisi itu dari awal sebenarnya Iran di atas angin atau boleh dibilang menang. Iran negara yang diembargo sejak 1979 baik ekonomi maupun militer, ternyata mereka bisa melawan 2 negara superpower sekaligus. Amerika adik kuasa di dunia, Israel adik kuasa di Timur Tengah. Dan itu Iran bisa melawan sekaligus. Artinya kan Iran sebagai seorang kesatria melawan 2 orang yang pengecut, mainnya keroyokan. Tambah lagi Iran sebelumnya sudah istilahnya bagaimana ditekan supaya tidak bisa tumbuh berkembang menjadi negara kuat, tapi ternyata Iran bisa membuktikan mereka tuh mengerikan buat Amerika maupun Israel. Puluhan tahun di embargo, sekarang dikeroyok, tapi bisa nyerang balik ya. Bisa nyerang balik, itu kan sebuah kemenangan. Kalau buat kita posisinya itu kelihatan sekali menang. Ditambah lagi legitimasi tadi. Iran punya legitimasi secara hukum internasional. Dia sebagai korban berhak membalas. Tambah lagi ada legitimasi dari rakyatnya. Kalau rakyatnya mungkin nggak setuju, terjadi demo kan beda itu. Artinya situasi dalam negeri nggak mendukung untuk melakukan perang. Mungkin tadi juga perhitungan Trump mungkin seperti itu ya. Iya. Nah sekarang Mas Faisal, kalau misalnya benar ada perbincangan telepon Trump dengan Putin, berujung bahwa Putin ikut menyarankan selesaikanlah perang, disudahkan. Posisi Iran gimana? Mas Faisal melihat gimana? Kalau sebagai hubungan negara berdaulat, sejak perang tahun lalu Iran tidak pernah minta bantuan Rusia atau Cina. Tidak pernah secara declare ya minta bantuan Rusia atau Cina. Jadi memang Putin, saya rasa dia melihat Iran ya negara yang tangguh, negara bermartabat lah. Kalau orang udah punya harga diri, punya martabat, artinya dia ketika melawan pihak yang sebenarnya salah, ya dia berani walaupun dia tahu tidak seimbang, tapi ya dia berada di. Kalau kita membela kebenaran artinya kan kita pemenang. Nah disitulah posisi Iran sekarang. Jadi aneh ketika ada orang yang menyalahkan Iran, meminta Iran menghentikan serangan, padahal Iran adalah korban. Pelakunya malah tidak diminta untuk mengakui kesalahan, menghentikan dan diberi sanksi. Itu yang selama ini yang terjadi atau kekebalan yang dimiliki oleh Amerika maupun Israel. Kalau memang Trump akhirnya menghentikan serangan dan Iran juga diimbau untuk tidak membalas lagi, kira-kira posisi Iran akan mengikuti anjuran itu atau terus membalas? Ya seperti dibilang para pejabat Iran, terakhir itu Menteri Luar Negeri atau Garda Revolusi. Bola ada di tangan kami. Kamilah yang berhak menentukan kapan perang berakhir. Wah, ngeri nih kalau gitu dia. Artinya walaupun Amerika, Trump dan Netanyahu sepakat menghentikan serangan, kalau Iran merasa elit-elitnya Garda Revolusi, pemimpin tertinggi yang mujtaba merasa belum cukup, belum setimpal untuk membalas kematian Khamenei, ya artinya Iran akan terus melancarkan serangan. Dan ini ya istilahnya dengan sekarang ini sudah apapun ya. Iya, tanpa melihat. Artinya Amerika dengan Israel ini sebenarnya dalam perang ini sekarang baru belum sampai genap 2 minggu. Mereka tuh seperti maju kena mundur kena. Kalau lanjut ya mereka makin rugi karena biaya perang sangat mahal. Belum lagi kehancuran pangkalan militer kan bangunnya pasti butuh biaya miliaran dolar. Radar, terus sistem pertahanan udara itu nggak murah dan udah lama di situ. Nah, untuk membangun baru lagi kan itu butuh untuk perbaikinya sangat mahal. Nah, itu maju kena, mundur kenanya gimana? Maju kena. Ya mundur kenanya kalau dia berhenti. Pertama artinya Amerika dengan Israel secara simbolik menyatakan menyerah. Karena mereka yang memulai.
Mereka bisa yang dikatakan memulai. gitu ya? Bisa dikatakan begitu karena mereka yang memulai. Mereka yang memulai. Mereka yang memulai, apalagi posisi mereka sebagai tadi negara adik kuasa. Amerika negara superpower di dunia, Israel superpower di Timur Tengah. Nah, ya itu tadi. Nah, terus juga ya itu tadi artinya Iran ini sebenarnya sekarang ini perang 2 tahun kemarin, terus sekarang ketika terakhir itu kan negara-negara Arab berperang dengan Israel 1973, perang Yom Kippur. Setelah itu tidak ada lagi negara Arab yang berani menyerang Israel ataupun negara Muslim. Jadi jangan kita jangan berhayal atau mengandai-andai Erdogan akan memutuskan menyerang Israel. Karena kenapa? Erdogan di bawah Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel. Turki di bawah Erdogan. Turki di bawah Erdogan anggota NATO. Dan Israel adalah aliansi strategis sekutu istimewa. Kalau menyerang Israel berarti menyerang Amerika. Jadi jangan berharap Arab Saudi berani menyerang Israel. Karena Arab Saudi mengandalkan sistem pertahanan negaranya selama ini dan juga sistem keberlangsungan rezimnya, keselamatan rezimnya pada Amerika. Jadi jangan berharap kita berandai-andai Arab Saudi yang sekarang, kecuali nanti ada perubahan setelah perang ini mereka mempertimbangkan untuk ganti rezim ataupun mengusir Amerika dari negaranya, negara-negara Arab sepakat karena mereka sudah melihat ternyata kalau mereka tuh seolah ditinggal sekarang ini. Amerika seolah membela Israel lah kelihatan sekali. Jadi buat kan selama ini Trump itu kan Trump ini bisa dibilang sebagai presiden Amerika yang paling berjasa kedua untuk Israel setelah Harry Truman. Harry Truman memberikan presiden Amerika pertama yang berjasa karena dia memberikan pengakuan Israel sebagai sebuah negara hanya 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Negara pertama yang mengakui adalah Amerika Serikat. Ya. Dan negara Muslim pertama yang mengakui punya hubungan diplomatik adalah Turki pada 1950. 1949. Sementara jasa Trump pada 6 Desember 2017 dia mengakui Yerusalem sebagai baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel. Artinya Trump itu mengukuhkan hukum klaim Israel berdasarkan undang-undang yang namanya Hukum Dasar Yerusalem yang disahkan Parlemen Israel atau Knesset pada 1980. Nah itu jasa Trump. Nah jasa yang pengen dibikin Trump dalam konteks untuk mengamankan Israel atau menghancurkan ancaman ya itu tadi lewat Dewan Perdamaian, lewat ISF untuk menghancurkan para pejuang Palestina. Dewan Perdamaian itu BOP tadi maksudnya. Dewan Perdamaian, ya itu kan di bawahnya ada ISF untuk bagaimana melucuti senjata Hamas dan mendemilitarisasi Gaza. Tapi kita di situ pakai komandan posisinya. Nah itulah yang sangat sensitif karena markas komandonya di Israel. Artinya secara logika. ISF itu? Iya, itu di Kiryat Gat. Di wilayah Israel, dalam Israel. Iya. Artinya logikanya komandannya dari Amerika dan wakil komandannya dari Indonesia harus stay di markas komando. Itu kan sangat sensitif. Kalaupun pemerintah seperti kata Presiden Prabowo bilang kita untuk tugas kemanusiaan. Sebenarnya untuk tugas kemanusiaan nggak perlu kirim ISF, nggak perlu bentuk Dewan Perdamaian. Karena di situ pun tidak ada kata Palestina atau Gaza di dalam piagamnya. Cukup memaksa Israel menghentikan agresi, mundur, buka Rafah, selesai masuk bantuan kemanusiaan yang sudah antri. Ya sejak 2023 ya sudah mulai antri karena ada perang. Harusnya Indonesia clear posisinya ya. Dan itu bisa melihat di situ ya. Ya dengan. Tapi posisi kita cukup strategis Mas Faisal. Wakil komandan ISF itu loh. Ya saya merasa malah bahwa itu jebakan. Itu jebakan apa? Pertama Indonesia itu kontingen paling besar. Di antara negara-negara BOP ini. Yang kan sudah ada 5 yang menyatakan komitmen. Indonesia, Albania, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko. Semua negara kecil ini paling nggak akan, paling cuma hitungannya ratusan, 100, 200. Nggak mungkin mereka mengirimkan ribuan. Dan jangan lupa dari 5 yang udah komitmen kirim pasukan untuk ke Gaza, itu 4 tadi udah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Cuma Indonesia yang nggak punya. Artinya keberadaan kita sebagai wakil komandan di Israel seolah-olah menormalisasi bahwa pejabat Israel bisa kok ketemuan. Malah di wilayah Israel lagi, bukan di negara netral. Dicuriga tadi ya. Jadi ada salah satu upaya untuk ya menormalkan lah sesuatu yang dianggap tabu. Pejabat kita ketemu pejabat Israel, ini sekarang ada di sebuah markas. Di situ ada Israel dan tempatnya di Israel, bukan di negara ketiga ya. Artinya di Israel itu sendiri. ISF itu di wilayah Israel. Di wilayah Israel, di Kiryat Gat. Itu kan sangat sensitif. Ya mudah-mudahan didengar sama pemerintah ini soal ini. Iya, apalagi
ini sebenarnya sudah jadi alasan kuat buat kita keluar Keluar dari Dewan dari Perdamaian. Dewan Karena Perdamaian. yang rumusin Dewan Perdamaian sama yang mimpin ternyata bukan cinta perdamaian kok, suka ngobok-ngobok negara orang dan sekarang menyerang negara orang. Artinya kan ironis sekali kalau kita mengaku cinta perdamaian, gabung di negara yang dibuat di lembaga yang Untuk dibuat oleh ngobok-ngobok tadi. iya untuk ngobok-ngobok tadi. Bahkan ada penjahat perang di situ, Netanyahu sebagai anggota, mewakili Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian. Tapi dia sebagai penjahat perang ya disebutnya. Ya kan memang sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan ICC. Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024 udah keluar surat perintah penangkapan. 2024 ya. Iya. Tapi nggak ada yang berani eksekusi. Malah sekarang diundang Trump masuk Dewan Perdamaian. Bisa datang ke Washington berkali-kali. Bisa karpet merah. Karpet merah Dan untuk kita penjahat gabung perang. di sana. Dan kita ada di lembaga yang isinya pelanggar hukum internasional bukan sekali dua kali. Amerika sudah sering. Dan Israel sudah sering melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang. Ini melebar kemana-mana. Kita ngomong lagi nih ya. Balik lagi sedikit Mas Faisal. Bola di tangan Iran ya. Iya. Ini terakhir nih, mungkin terakhir nih ya. Teman-teman ini dari tadi suruh berhenti. Bola di tangan Iran. Perang berhenti atau enggak? Meskipun Amerika, Israel menyatakan itu berhenti dengan segala alasan dia lah, pencitraannya segala macam. Kalau Iran tetap menyerang, konsekuensi Iran apa dan itu harus dia terima atau gimana? Amerika pasti akan menggunakan segala cara untuk, tapi saya kira akan diveto oleh Rusia. Artinya akan menggunakan Dewan Keamanan PBB ya, bagaimana menerapkan sanksi militer terhadap Iran. Okay. Kalau udah sanksi kan artinya pengiriman pasukan bagaimana untuk menjatuhkan rezim yang dianggap melanggar hukum internasional karena terus menyerang. Tapi sebenarnya perang ini sejak tahun lalu ya, itu sebenarnya membuat citra Iran di mata umat, di mata warga global, terutama umat Islam, itu naik positif. Membaik. Iya, sangat positif. Pertama apa? Itu tadi, sekarang cuma Iran yang berani berperang. Dalam 2 tahun mereka berani berperang. Sekarang Israel sebagai pelaku genosida. Itu ICJ, Mahkamah Internasional sudah menyatakan. Human Rights Watch, Amnesty International menyatakan agresi militer maupun invasi Israel ke Gaza adalah kejahatan perang. Genosida. Dan cuma Iran yang berani memberikan sedikit banyak serangan Iran ke Israel ataupun Amerika sebagai pendukung genosida yang dilakukan Israel maupun pendukung kelanggengan penjajahan Israel terhadap Palestina. Itu adalah seperti memberikan rasa keadilan yang tidak pernah dirasakan bangsa Palestina. Kita lihat Tel Aviv skala kecil luluh lantak, bangunan hancur, rakyat Israel ketakutan, masuk ke bunker buru-buru ketika ada sirene. Itu yang 2 tahun, bahkan udah bertahun-tahun sejak Israel berdiri yang dirasakan dari Palestina. Sekarang berbalik kondisinya. Dan sekarang Iran memberikan rasa keadilan. Dan cuma Iran yang berani melakukan itu. Ketika negara-negara Muslim hanya mengandalkan perundingan, negosiasi, dan kita tahu Israel tidak menghormati itu, ya kita selain itu kita masuk dalam model proyek rekonstruksi. Atas nama proyek rekonstruksi. Sedangkan Iran memberikan keadilan kepada bangsa Palestina dengan menghukum Israel sebagai penjahat perang sekaligus pelaku genosida. Dan cuma Iran yang berani melakukan itu. Cuma Iran sejauh ini berani melakukan itu. Mas Faisal, terima kasih ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Melebar kemana-mana. Tapi oke, itu clear. Rekan-rekan TV, demikian ngobrol-ngobrol panas kita dengan Mas Faisal Assegaf, analis pengamat Timur Tengah. Jangan lupa like, subscribe, kemudian channel-channel YouTube kita, Nusantara TV dan NTV News ID. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai selesai. Demikian dari kami, tim DPO izin pamit.